Jemaat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang beribadah kepadanya, bersyukur akan kemerdekaan dan kemenangan atas dosa yang Ia anugerahkan kepada kita melalui peristiwa Paskah yang kita rayakan pagi hari ini. Sebab pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Dari kejauhan mereka melihat pintu batu yang menutup kubur itu telah terbuka. Dan setelah mereka masuk, mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus. 2 orang malaikat menampakkan diri kepada mereka dan berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Itulah Paskah. Hari ini kembali kita memperingati peristiwa kebangkitan Kristus Tuhan. Paskah, suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus telah bangkit dan menang atas maut. Kemenangan Tuhan Yesus menjadi hadiah istimewa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Jemaat, mari kita bersyukur dan menyembah Tuhan kita yang hidup dengan menaikkan pujian, selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Secara pribadi, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk karya yang begitu besar yang dikerjakan Kristus Tuhan bagi kita. Memberikan anugerah keselamatan yang kekal bagi kita semua. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kita mengucap syukur atas semua berkat-berkat yang masih Tuhan berikan bagi kita. Dan dengan penyesalan dan rasa malu, biarlah kita juga menghadap hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan mengampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kita, sehingga kita layak pada pagi hari ini masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, Allah yang hidup dan agung. Mari secara pribadi kita bersyukur dan memohon pengampunan dosa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mati atas dosa-dosa kami. Engkau telah mati dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah menerima anugerah yang terbesar di dalam hidup kami. Keselamatan yang kekal. Tuhan, tolong kami untuk kami lebih lagi memaknai panggilan hidup kami. Kami lebih sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Lebih sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh hidup untuk menjadi berkat. Kami lebih berguna di dalam memaknai panggilan hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Kalau hari ini kami mendapati kami ada di tengah-tengah persekutuan kami, sekalipun kami tidak bertatap muka, tapi kami bersatu hati di dalam ibadah online ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami. Layakanlah kami ya Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Sungguh kami menyesal karena sering kali kami mengecewakan Engkau. Sering kali kami menyedihkan hati-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Layakanlah kami dan tuntunlah kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di dalam surga. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita sekalian.
kepada semua orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paskah adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Paskah adalah kemenangan besar. Paskah adalah sebuah anugerah bagi kita. Mari kita merayakan Paskah yang adalah kemenangan dengan menaikkan pujian yang berkata, "Terpujilah namamu Tuhan." Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan semuanya. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Haleluya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, memberikan pengharapan yang pasti bahwa kita pun akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita naikkan pujian dari NKB nomor 89, Ku tahu muhalisku hidup. Ku tahu muhalisku hidup dan telah berdiri di dunia, dan Tuhan hidup abadi, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu. Kendati tubuh ini hancur, kelak kami akan bertemu. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Dan ku tahu muhalisku hidup selamanya. Ku tahu Disediakannya tempat tinggalku abadi, dan aku takkan dijemputnya, kasihnya tidak terberi. Ku tahu Yesus itu hidup, kelak berdiri di dunia, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya, hidup abadi diberinya, rahmat dan kasih miliknya. Rahmat dan kasih miliknya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama orang percaya di sepanjang zaman dan di seluruh dunia, kita mengikrarkan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Farid Yohanes. Hanya firman Tuhan yang akan meneguhkan hati dan iman kita untuk semakin teguh di dalam kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus bagi kita. Jemaat, mari bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Yesus, Engkau Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Katakan walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik
cahaya. Kau juru selamatku Tuhan, Kaulah juru selamat Kau kami. yang selamatkan aku, yang selamatkan kami. Oh, 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 oh. Tuhan. Thank you, Lord. We thank you. Terima kasih Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan kita berdoa untuk menerima sabda firman Tuhan. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang penuh dengan kasih, rahmat, kesetiaan, dan kebaikan, terus-menerus mengerjakan di dalam hidup kami secara sempurna. Kami datang dengan penuh syukur oleh karena sekali lagi di tahun ini kami boleh merayakan untuk memaknai akan karya Kristus Yesus Tuhan kami melalui peristiwa Paskah, kebangkitan dari antara orang mati, di mana itu adalah kemenangan, kelepasan, dan juga pembebasan bagi kami orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang kami hadapi dan alami, yang tidak seperti biasanya, kami percaya bahwa Tuhan, Engkau hadir, Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi dan tidak terbatas dengan keberadaan dan situasi yang kami alami. Karena itu biarlah ketika bersama-sama kami merenungkan firman-Mu, kami ditolong oleh-Mu, untuk kami diteguhkan hati kami, untuk kami dikuatkan melalui peristiwa Paskah. Kami adalah orang-orang pemenang yang sudah dilepaskan dari belenggu dan juga kutuk dosa. Kami diangkat sebagai anak dan Tuhan menghendaki untuk di tengah-tengah dunia yang fana ini, di dalam keterbatasan waktu yang Tuhan anugerahkan, kami memperjuangkan hidup kami sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk kesempatan minggu pagi ini kami beribadah dan bersekutu, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang kepada kami untuk kami dengarkan. Berkat-Mu atas hamba-Mu dan berkat-Mu atas semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk menyambut firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah keteguhan di tengah-tengah keterpurukan. Keteguhan di tengah-tengah keterpurukan. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keteguhan di tengah-tengah keterpurukan menjadi tema di dalam kita merayakan dan juga memaknai Paskah di dalam situasi dan juga keadaan yang hampir seluruh bangsa dan juga negara menghadapi berkaitan dengan COVID-19. Nah, Saudara, Paskah adalah kelepasan. Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah kemerdekaan.
Di dalam konteks perjanjian lama, kelepasan kemerdekaan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian sebagai orang-orang merdeka. Yang kemudian digenapi melalui Paskah di dalam perjanjian baru. Kelepasan dan juga kemerdekaan atas belenggu dosa, atas kutuk dosa, melalui penebusan dan juga penyaliban Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah saudara, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah diawali dengan situasi-situasi keterpurukan. Dalam perjanjian lama, keterpurukan bangsa Israel oleh karena penjajahan, oleh karena menjadi budak di tanah Mesir. Lebih daripada itu, di dalam makna secara rohani, adalah penjajahan oleh karena kita ada di dalam kuasa dan juga kutuk dosa. Anak domba Allah yang darahnya dicurahkan harus mengalami keadaan-keadaan yang sulit, harus menghadapi situasi-situasi yang berat, tidak hanya secara fisik kesakitan badani, tetapi juga seluruh aspek dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Ia menanggung semuanya. Hatinya, emosinya, keterpisahannya dengan Allah. Itu adalah keadaan keterpurukan yang ia tanggung di dalam cintanya kepada kita oleh karena dosa yang ia pikul. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keteguhan di tengah-tengah keterpurukan, biarlah pada akhirnya, kalaupun kita menghadapi dan kita menganggap situasi kita adalah situasi yang terpuruk, ataupun kita masih tetap memiliki potensi-potensi untuk kehidupan di depan, di mana kita pun akan menghadapi keadaan-keadaan yang sulit dan buruk, maka milikilah keteguhan hati di tengah-tengah keterpurukan. Nah saudara, pengertian teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan kuat, tetap, tidak berubah, tentang hati, iman, pendirian, atau kesetiaan. Teguh di dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kuat, mandiri, tahan, berperilaku gagah berani. Keteguhan hati di dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan kata kuat, kokoh berdiri. Dan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27, di sana digunakan di dalam konteks pertempuran militer, yang menunjuk kepada prajurit yang menolak meninggalkan pos mereka, seberat apapun keadaan perang yang dihadapi. Pengertian terpuruk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbenam, tenggelam, terperosok, mundur, atau menjadi parah. Nah saudara, dapat kita simpulkan di dalam konteks tema kita hari ini, bisa diartikan keteguhan di tengah-tengah keterpurukan adalah seorang Kristen yang kuat bertahan, tidak berubah dan menolak berubah, berkaitan dengan hatinya, imannya, pendiriannya, dan kesetiaannya. Ketika ada di dalam keadaan dan situasi yang sulit bahkan parah, ketika mengalami kemunduran, kemerosotan, atau penderitaan. Saudara, setidaknya ada 2 berita online yang saya baca tentang orang yang tidak mampu untuk menanggapi dan juga menjalani
di tengah-tengah keterpurukan mereka. Kelemahan ketika menghadapi keterpurukan tidak hanya dialami oleh orang-orang yang tidak punya, tidak hanya dialami oleh orang-orang yang minim fasilitas atau kecakapan. Tetapi kelemahan ketika menghadapi keterpurukan adalah potensi yang bisa dialami oleh semua orang. Peristiwa yang pertama adalah ketika ada seorang supir online yang dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Pada waktu dia tidak mampu untuk membayar cicilan mobilnya selama 2 bulan, oleh karena sulitnya keadaan yang dihadapi saat ini. Penumpang yang menurun drastis, kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga dan rumah tangga, ditambah dengan cicilan mobil yang sudah ditagih oleh bank. Lalu dia mengakhiri hidupnya oleh karena dia tidak mampu untuk menjalani hidup di tengah-tengah sulitnya hidup yang dijalani. Yang kedua, itu adalah seorang menteri keuangan dari negara bagian di Jerman yang dilaporkan dia bunuh diri di akhir bulan Maret yang lalu oleh karena dihantui resesi ekonomi oleh karena COVID-19. Dia adalah orang yang cakap, dia adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tetapi kemudian dia tidak bisa menghadapi hidup akan resesi ekonomi yang dia prediksi akan dialami oleh Jerman oleh karena COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada situasi, keadaan, dan kondisi apapun yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan kita. Penderitaan seperti apapun tidak akan memutuskan akan kasih sayang dan juga penyertaan Tuhan atas kita. Kita adalah anak Allah, dan Tuhan pasti akan memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh dan kuat untuk menjalani dan menghadapi situasi sesulit apapun. Saudara, firman Tuhan hari ini akan menjawab 2 pertanyaan. Bagaimana caranya sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki keteguhan hati di tengah-tengah keterpurukan? Bagaimana caranya memiliki keteguhan hati di tengah-tengah keterpurukan? Yang pertama adalah menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, ayatnya yang ke-24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara, Yeremia ketika ia menuliskan kitab Ratapan, ia menuliskan dalam situasi yang berat, dalam pergumulan yang berat. Bertahun-tahun ia memberitakan kebenaran dan peringatan ilahi kepada bangsa Israel, kepada suku Yehuda,
Tetapi tidak ada respon positif untuk mereka berbalik dari dosa-dosa mereka. Bahkan mereka menentang dan juga menganiaya Yeremia. Sehingga pada akhirnya mereka benar-benar dihukum oleh Tuhan. Mereka dijajah, mereka dibuang. Bagi Yeremia secara pribadi, dalam panggilannya sebagai seorang nabi, mungkin ia merasa bahwa semua pelayanannya tidak ada hasilnya sama sekali. Kesetiaannya kepada Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan tidak menghasilkan buah-buah pertobatan bagi bangsa Israel. Bisa jadi ia merasa bahwa apa yang ia lakukan dan perjuangan yang ia kerjakan adalah sebuah kesia-siaan belaka. Dan secara pribadi, ini adalah kepedihan. Dan sebagai bagian dari bangsa Israel, ia pun harus mengalami situasi yang sama, menjadi bangsa yang tertawan. Setiap kali ia mengingat akan dirinya dan juga bangsanya, ia diliputi oleh kesedihan yang mendalam. Dan kalau kita baca di dalam ayatnya yang 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19, ia tidak mampu mengalihkan pikirannya dari semua kemelut tersebut. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-20, ia berkata bahwa jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tetapi kalau kita perhatikan, ada sebuah kontras. Pada waktu di dalam ayatnya yang ke-21, ia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara, ayat 20 dan ayatnya yang ke-21 mengajarkan kepada kita bahwa situasi yang sama dapat dilihat dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda. Perbedaan cara pandang ini yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan orang yang memandangnya. Di dalam ayatnya yang ke-20, pikiran Yeremia terfokus kepada masalahnya dan juga dirinya. Dia selalu mengingat keadaannya dan juga bangsanya. Maka tidak heran, di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19, ia terbelenggu dengan kepedihan dan juga ungkapan keputusasaan. Tetapi kemudian di dalam ayatnya yang ke-21, ia mengambil sebuah pilihan yang tepat, yaitu bahwa ia menyelaraskan cara pandangnya, cara berpikirnya, dan juga ungkapan hatinya diselaraskan dengan kehendak Allah. Ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, dan bukan hanya sekedar persoalannya, situasinya, maupun hidupnya secara pribadi. Nah saudara, di dalam ayatnya yang ke-21, Yeremia sungguh ia menyelaraskan cara pandangnya dan juga paradigmanya dengan nilai-nilai yang memang Allah kehendaki untuk ia tangkap. Ia mengambil sebuah keputusan untuk mengembalikan pandangannya, hatinya, dan pikirannya sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam ayat 21, kata kerjaku perhatikan. Dalam teks bahasa Ibrani itu berarti ku kembalikan.
dikembalikan kepada hatinya dan juga kepada pikirannya. Kalau diterjemahkan secara bebas di dalam ayat 21, bagian A, bisa dikatakan bahwa Yeremia mengungkapkan, hal ini aku kembalikan ke dalam hati dan juga pikiranku. Ungkapan ini menyiratkan bahwa Yeremia telah mengisi hatinya dengan sesuatu yang berbeda, dengan hal yang baru. Sebelumnya hatinya begitu dikuasai oleh persoalan diri dan juga kemalangan bangsa Yehuda, sehingga hidupnya diwarnai oleh kepedihan, kesedihan yang mengarah kepada keputusasaan. Tetapi sekarang ia mengambil keputusan untuk menyelaraskan hatinya dan pikirannya. Ia mengisi hati dan pikirannya dengan kebenaran ilahi ketika ia menangkap maksud dan juga rancangan Tuhan bagi dirinya secara pribadi ataupun berkaitan dengan bangsa Israel. Nah saudara, pada saat perubahan cara pandang ini terjadi, maka reaksi dan juga respon Yeremia juga mengalami perubahan. Di dalam ayat 21 bagian B, ia sekarang berani untuk memiliki pengharapan. Ia tidak lagi mengalami ketertekanan jiwa dan batin. Sekalipun keadaan dan situasinya tidak berbeda, tetapi cara pandangnya menolong Yeremia untuk ia memiliki damai sejahtera ilahi, untuk ia memiliki pengharapan yang pasti, oleh karena ia menyelaraskan dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ia tanamkan di dalam hati dan pikirannya, di dalam ayatnya yang ke-24 dia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pengulangan di dalam ayatnya yang ke-21 bahwa ia mampu untuk berharap dalam kepastian, oleh karena Tuhan adalah bagian hidupnya. Tuhan adalah bagian jiwanya. Saudara, ketika Yeremia mengatakan kata jiwaku, itu dipahami bahwa dia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Di dalam terjemahan versi NIV, di dalam ayatnya yang ke-24, dikatakan, aku berkata kepada diriku sendiri. Yeremia mengambil sebuah keputusan untuk terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhan adalah bagiannya. Ketika ia menyelaraskan dengan Tuhan, ia memiliki kekuatan untuk ia bisa berharap. Saudara, ketika Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata bagian di sini seringkali muncul dalam konteks pembagian tanah, harta atau barang. Atau dengan kata lain, ini adalah berbicara tentang warisan. Intinya adalah apa yang menjadi bagiannya, yang dibagikan merupakan hak milik seseorang sesuai dengan pembagian. Dengan kata lain, Yeremia, dia tidak perlu untuk merisaukan hal-hal yang lainnya. Ia tidak perlu untuk mengingini apa yang bukan menjadi bagiannya. Yang ia tahu dengan pasti adalah bahwa Tuhan Allah Israel adalah bagiannya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yeremia mengatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya, sesungguhnya Yeremia sedang membedakan Tuhan, Allah Israel sebagai pribadi, dengan
semua pemberiannya. Bagi Yeremia, Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Bagi Yeremia, bagian terbaik bagi dia adalah Tuhan dan bukan semata-mata pemberiannya. Karena ia sungguh menyadari sebagian pemberian Tuhan adalah bersifat sementara. Semisal contoh seperti apa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Mereka kehilangan kebebasan dan kemerdekaan. Mereka kehilangan kekayaan. Mereka kehilangan keberhasilan. Mereka kehilangan fasilitas. Dan sesungguhnya ini adalah sebuah gambaran dari apa yang fana di tengah-tengah dunia ini. Kesehatan, kepemilikan, kepunyaan, semua itu bisa hilang. Semua itu bisa habis lenyap. Entahkah oleh karena bencana, entahkah oleh karena kecelakaan, entahkah oleh karena perbuatan jahat orang lain, entahkah oleh karena si jahat, atau entah juga oleh karena kesalahan dan juga kelalaian kita sendiri. Tetapi seharusnya sama seperti pernyataan Yeremia, bahwa satu-satunya yang menjadi bagian harta warisan yang terbaik, yang membawa kepada satu pengharapan yang pasti adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah saudara, ketika Yeremia menuliskan kitab Ratapan, ia sungguh tidak memiliki berkat jasmani apapun. Tanah perjanjian lenyap, Yerusalem rata dengan tanah. Bait Allah tinggal reruntuhan. Tatkala semua berkat seakan tak terlihat, Yeremia mampu dengan satu pengharapan. Dia berkata, Tuhan adalah bagianku. Ketika Tuhan adalah bagiannya, maka ia menyelaraskan dengan kehendak Allah atas kesulitan dan juga pergumulan, bahkan boleh dikatakan atas keterpurukan yang ia hadapi dan alami. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, cara pandang yang tepat sesuai perspektif Allah menolong kita menemukan rahasia ketangguhan hati. Cara pandang yang tepat sesuai dengan cara pandang Allah di dalam ketetapan dan juga kehendak Allah menolong kita menemukan rahasia kekuatan hati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa Paskah di dalam perjanjian lama, Musa sebagai pemimpin yang ditetapkan Allah untuk membawa umat dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Diawali dengan situasi-situasi yang sulit. Bahkan boleh dikatakan dia ada dalam keterpurukan. Dalam panggilannya sebagai seorang pemimpin, tidak semudah dengan apa yang mungkin pertama ia pikirkan. Mujizat-mujizat yang ia tunjukkan kepada Firaun tidak menggetarkan hati Firaun. Bahkan bangsanya sendiri pun menyalahpahami yang dilakukan oleh Musa. Saudara, Musa pun mengalami situasi yang sulit.
peristiwa Paskah di dalam Perjanjian Baru, tentu pasti kita akan ingat bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Musa dan Kristus Yesus Tuhan kita mengambil ketetapan hati, menyelaraskan dengan kehendak Allah. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Keteguhan di tengah-tengah keterpurukan adalah saat di mana saudara dan saya menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Menyelaraskan diri dengan kehendak Allah berarti tidak berfokus kepada diri sendiri dengan pertanyaan mengapa ya Tuhan, yang kemudian dapat membawa kepada kepedihan yang mendalam dan juga kepada keputusasaan. Tetapi sebaliknya, seorang Kristen yang menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, dia akan menyatakan, apa ya Tuhan yang Engkau kehendaki untuk saya kerjakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Saudara, keadaan yang sulit kadangkala dipakai oleh Tuhan untuk kita memiliki lebih banyak waktu berelasi dengan Tuhan. Keadaan yang sulit kadang-kadang dipakai oleh Tuhan menjadi satu waktu untuk kita merenung bersama dengan Tuhan, berinteraksi dengan Tuhan, berdoa, membaca firman-Nya. Situasi yang sulit kadangkala dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita berdiam diri sejenak, untuk mengevaluasi hidup dan juga diri kita. Menyelaraskan diri dengan kehendak Allah berarti mengikuti ritme yang Tuhan kehendaki, mengikuti alunan perjalanan yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani dan kita hadapi. Menyelaraskan diri dengan kehendak Allah berarti tidak berfokus kepada hal lahiriah dan fana sebagai nilai yang terpenting. Tetapi sebaliknya, menyelaraskan diri dengan kehendak Allah berarti mengarahkan diri kepada perkara-perkara sorgawi yang kekal, dengan terus memperjuangkan hidup yang fana untuk mencapai garis finish dan dengan tuntas. Saudara, menyelaraskan diri dengan Allah adalah pada saat kita menangkap isi hati Allah, bahwa kesementaraan hidup dengan apa yang ada yang bersifat fana bukanlah tujuan utama. Itu adalah sebuah sarana. Tujuan utama Allah bagi hidup kita, dan Allah menghendaki kita menyelaraskan dengan kehendak-Nya. Perjuangkanlah perkara-perkara sorgawi yang bernilai kekal. Menyelaraskan diri dengan kehendak Allah berarti tidak mengasihani diri ketika kita dalam pergumulan hidup dengan cara yang salah. Tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan Tuhan atau mempertanyakan akan keadilan-Nya dan juga kasih-Nya.
seorang Kristen yang menyelaraskan diri dengan kehendak Allah berarti ia terus menggumuli bersama dengan Allah, memohon hikmat-Nya untuk mendapatkan solusi jalan keluar, berinovasi, dan membawa kepada sebuah pengharapan untuk bisa situasi yang sulit dilewati. Saudara, kalaupun pada akhirnya harapan-harapan kita di dunia ini tidak terwujud, setelah dalam prosesnya kita berjuang secara maksimal, kehendak Allah bagi saudara dan saya adalah menangkap esensinya, bahwa bagian yang terbaik dalam hidup kita adalah Allah yang kekal, yang memberikan kekekalan di dalam satu persekutuan dengan Dia. Tujuan hidup kita adalah Allah dan bukan yang lainnya. Ketika kita menangkap esensi dari hati Allah, maka kita sudah menyelaraskan hidup kita dan diri kita dengan kehendak Dia. Yang kedua, keteguhan di tengah-tengah keterpurukan. Di dalam ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi jemaat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri kepada Allah adalah rahasia kekuatan, ketangguhan di tengah-tengah keterpurukan. Saudara, di dalam ayat yang sudah kita baca, Yeremia menggunakan 3 kata yang maknanya sangat berdekatan, berkaitan dengan pribadi Allah, yaitu kasih, setia, rahmat, dan kesetiaan. Ketiga kata ini merujuk kepada kebaikan Allah, walaupun aspek yang ditekankan berbeda-beda. Ketika Yeremia mengatakan kasih setia, ini digunakan untuk menyatakan kesetiaan Allah atas perjanjiannya. Ini adalah kasih dalam konteks perjanjian. Kata rahmat identik dengan belas kasihan Allah atas orang yang berdosa. Belas kasihan Allah atas orang yang menderita. Sedangkan kata kesetiaan mengarah kepada kepastian atau keteguhan di dalam melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat 22 bagian A, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Nah saudara, di dalam bagian ini, jika dilihat dalam teks, dalam bahasa aslinya, kata tak berkesudahan, subjeknya adalah orang pertama jamak atau kami. Dan kalau itu diterjemahkan bebas, mungkin bisa dikatakan bahwa oleh karena kasih setia Tuhan, kami tetap ada. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Nah saudara, maksud yang disampaikan dalam tulisan Yeremia dalam bagian ini, bahwa sesungguhnya keberadaan bangsa Israel dalam situasi dan keadaan yang terpuruk, sesungguhnya kalau mereka tetap ada sebagai satu bangsa, sesungguhnya itu adalah kasih setia Tuhan. Sebetulnya bisa disimpulkan bahwa
kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, serta pembuangan ke Babel bukanlah situasi yang terburuk yang bisa dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel. Dalam keberdosaan mereka dan dalam pemberontakan mereka, Allah bisa saja menghukum mereka secara lebih hebat. Allah bisa saja memusnahkan mereka seluruhnya. Allah bisa saja memilih bangsa lain sebagai pengganti bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk? Apakah berlebihan apabila Allah menghabisi bangsa Israel dari muka bumi? Bukankah Allah juga yang memiliki kasih untuk menetapkan bangsa itu? Dan berlebihankah jika Ia kemudian memberikan kasih-Nya untuk menetapkan bangsa lain menggantikan bangsa Israel? Tentu saja tidak. Maksud daripada Nabi Yeremia dalam bagian ini adalah Allah adalah Allah yang setia di dalam kebaikannya, dalam keberadaannya, di dalam keterpurukannya. Sesungguhnya dalam keberdosaan mereka, Allah bisa lebih lagi untuk menyatakan penghukuman kepada bangsa Israel. Tetapi dalam kasih setia Tuhan, bangsa Israel tetap ada. Oleh karena kasih setia Tuhan kami tetap ada. Oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kekuatan, ketangguhan hati di dalam situasi yang sulit atau yang terpuruk adalah ketika mempercayakan diri kepada Allah secara total. Kasih Allah menjamin bahwa perjanjian dengan umat kepunyaannya, dengan umat tebusannya akan tetap ada. Allah sama sekali tidak akan pernah membatalkan perjanjian, oleh karena Dia bukanlah Allah yang ingkar janji. Rahmat-Nya memastikan bahwa umat Allah yang menderita, bahwa umat Allah yang berdosa akan tetap menikmati dan juga mengalami kebaikan-Nya. Kesetiaan Allah merupakan sau yang sangat kuat untuk menyandarkan hidup kita yang terus bergoncang oleh karena situasi dan keadaan zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Situasi yang sulit yang kita alami dan yang kita hadapi adalah sebuah rahasia ilahi. Tetapi yang pasti, dalam keadaan terpuruk seperti apapun, ambillah keputusan untuk mempercayakan diri kepada Allah. Oleh karena kebaikan-Nya tidak hanya akan terus ada, tetapi kebaikan-Nya akan selalu baru tiap pagi. Kesadaran akan kebaikan Allah dan juga keputusan bagi saudara dan saya untuk mempercayakan diri kepada Dia secara total akan membawa kepada penghiburan yang teguh, bahkan ketika dunia ini seakan luruh dan runtuh. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-31, tidak untuk selama-lamanya Allah mengucilkan umat-Nya.
Dan dalam ayat selanjutnya, bahkan pada saat ia menghajar anak-anaknya, ia melakukan itu dengan penuh sayang dan juga tangisan. Nah saudara, percayalah bahwa di dalam keterpurukan situasi, bahkan dalam keterpurukan jiwa, perasaan, dan emosi, Allah ada untuk mengambil bagian, ikut merasakan apa yang kita rasa. Ia tidak hanya Allah yang nun jauh di sana, tetapi Dia adalah Bapa yang sungguh dekat, yang sangat-sangat mengerti apa yang kita alami dan hadapi. Sebab itu ambillah keputusan untuk mempercayakan diri kepada Bapa yang sempurna. Hidup memang kadang kala sukar, namun kasih sayang Tuhan tidak pernah lekang. Bertahan dengan tenang, berlindung di dalam damai sejahtera Allah. Ia memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Dia sebagai Allah yang penuh dengan kasih, setia, dan rahmat. Pencobaan, ujian, kesulitan yang kita hadapi adalah kehidupan yang biasa. Adalah kesulitan-kesulitan yang tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karena Dia adalah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kita mengalami situasi yang sulit melampaui daripada kekuatan kita. Percayalah, pada saat kita mengalami keterpurukan, Ia pasti akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita mampu dan sanggup menanggungnya, bahkan dimampukan untuk melewatinya. Tetap teguh percaya kepada Dia. Kaitkan iman, labuhkan iman hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan bukan kepada yang lain, dan bukan kepada keterpurukan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh menjadi perenungan bagi kami pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau melakukan bagian-Mu sebagai Bapa, mengerjakan bagian-Mu untuk menuntun bahkan menggendong kami. Tolong kami mengerjakan bagian kami, supaya kami tetap teguh, kuat, berdiri, sampai pada garis finish. Kami tidak terpuruk di tengah-tengah situasi yang terpuruk. Kami dimampukan untuk bertahan dan melewatinya. Kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, rahmat, dan setia. Tuhan, Engkau pasti akan menuntun dan membimbing kami. Kami berdoa menyerahkan untuk situasi, keberadaan dunia ini, bangsa kami, tanah Papua, dan kota kami. Biarlah Tuhan, Engkau menolong, menjaga, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat untuk semua di dalam tuntunan Tuhan boleh menghadapi dan juga mengatasi. Yang pasti ada kepedihan, yang pasti ada kesedihan,
yang pasti ada kehilangan. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau memampukan dan menolong. Biarlah boleh melewati situasi-situasi yang sulit ini. Dan biarlah pada waktunya Tuhan menghantar di dalam satu sukacita untuk kemudian kami semua boleh mengerjakan semua aktivitas dengan optimal dan berkarya bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa, menyerahkan, dan bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang 1 minggu ini. Berdoa menyerahkan untuk Oma Sarce Tanils tanggal 16 April, untuk Bapak Hempri Dede Parobaten, untuk Ibu Mariana Tahulending tanggal 16, untuk hambamu Bapak Pendeta Edi Panklova, dan juga anak David Tristan Setiawan tanggal 18, dan mungkin juga jemaat-jemaat Tuhan yang belum terdata. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya kasih karunia, rahmat, dan pertolongan Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kiranya di dalam kedewasaan usia akan membawa jemaat Tuhan untuk semakin menikmati persekutuan yang lebih dalam lagi di dalam kedewasaan iman bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kiranya pengharapan, kerinduan, dan juga rancangan-rancangan jemaat Tuhan kami bersama-sama taruh di dalam hati Tuhan, kiranya Tuhan mengerjakan bagi kebaikan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa, permohonan, dan juga syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi. Setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi dan diakhiri dengan pujian. Amin. Jemaat, pandanglah Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh, terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.